Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung saat ini tengah mengerjakan chipset kelas flagship terbaru Exynos 2400. Chipset ini akan menggabungkan unit grafis berbasis RDNA 2 terbaru dengan 6YGP atau 6 Workgroup Processor dari AMD. Hal ini akan membuat kinerja GPU pada chipset meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan Exynos 2200. Samsung sendiri juga dilaporkan akan menghadirkan implementasi ray tracing pada Exynos 2400. Rencananya, Exynos 2400 ini baru akan digunakan pada perangkat flagship Samsung berikutnya, yakni seri Samsung Galaxy S24. Laporan lain turut menyebutkan kemungkinan bahwa perangkat flagship ini akan punya besar RAM yang melebihi standar masa kini untuk multitasking dan produktivitas lebih baik. Vivo baru saja mengumumkan tablet terbarunya Vivo Pad 2. Perangkat ini memiliki layar 12,1 inci panel LCD, resolusi 1800 x 2880 pixel, serta refresh rate 144 Hz. Rasio layar 7:5, jadi tablet ini juga lebih nyaman untuk dipakai melihat konten vertikal misalnya. Tablet ini mengusung MediaTek Dimensity 9000 sebagai dapur pacu utamanya, yang dipadu dengan RAM hingga 12GB dan storage hingga 512GB. Untuk baterai, tablet ini memiliki kapasitas masif di 10.000 mAh dengan daya 44 watt. Untuk kelengkapan lainnya, termasuk keyboard cover dengan trackpad dan stylus generasi kedua yang bisa dipasang secara magnetik di sisi tablet. Tablet ini berjalan di Origin OS 3 berbasis Android 13. Vivo Pad 2 akan dijual dengan harga mulai dari 5 juta rupiah untuk dijual di pasar Tiongkok. Xiaomi telah mengumumkan jajaran tablet terbarunya yang terdiri dari Xiaomi Pad 6 dan Pad 6 Pro. Keduanya ini sama-sama memiliki layar 11 inci, resolusi 2,8K, panel LCD dengan refresh rate 144 Hz. Hal yang membedakan di antara keduanya adalah chipset yang dipakai, di mana Pad 6 menggunakan Snapdragon 870, sementara Pad 6 Pro menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Pihak Xiaomi menyebutkan bahwa Pad 6 Pro ini bisa memainkan game Genshin Impact selama 1 jam dengan frame rate stabil di rata-rata 58,7 fps. Tablet memiliki RAM LPDDR5 hingga 8GB dan storage internal hingga 256GB, UFS 3.1 untuk Pad 6, serta hingga RAM 12GB dengan storage internal hingga 512GB UFS 3.1 untuk Pad 6 Pro. Untuk baterai, Pad 6 memiliki kapasitas 8840 mAh dengan dukungan daya 33W. Sementara Pad 6 Pro sebesar 8600 mAh dengan dukungan daya 67W. Kelengkapan lainnya kurang lebih mirip, dengan memiliki konektivitas Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, serta berjalan di MIUI 14 berbasis Android 13. Xiaomi Pad 6 dijual dengan harga mulai dari 4 jutaan rupiah, sementara Pad 6 Pro mulai dari 5 jutaan rupiah. Smart Band terbaru dari Xiaomi baru saja dikenalkan nih. Xiaomi Smart Band 8 ini hadir dengan layarnya ukuran 1,62 inci panel AMOLED beresolusi 192 x 490 pixel, kerapatan pixel 326 ppi, serta tingkat kecerahan hingga 600 nits. Smart Band 8 ini menawarkan hingga lebih dari 150 mode olahraga, memiliki asisten kesehatan yang cerdas dengan mencakup pemantauan SpO2, detak jantung, pola tidur, serta menstruasi pada wanita. Mode running terbarunya mampu memberikan statistik dan laporan hasil pemantauan yang lebih lengkap dengan terdapat setidaknya 13 data pengukuran profesional. Baterainya sebesar 190 mAh dengan masa pakaian hingga 16 hari untuk penggunaan normal, dengan waktu pengisian ulang sekitar 1 jam. Xiaomi Smart Band 8 ini dijual di Tiongkok lebih dulu dengan harga mulai dari 500 ribuan rupiah. Xiaomi mengumumkan produk TV terbarunya, Xiaomi Master Mini LED, yang memiliki ukuran 86 inci dan menggunakan panel mini LED. TV memiliki resolusi 4K dan refresh rate 144 Hz, memiliki dukungan 1,07 miliar warna, serta tingkat kecerahan hingga 2000 nits. Dengan software MIUI Xiaomi TV,
TV ini sudah mendukung Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, dan teknologi mesin kualitas gambar master. Untuk audio, TV sudah dilengkapi dengan speaker 70 watt, dengan setup 9 speaker dan subwoofer 20 watt, serta sudah didukung Dolby Atmos dan DTS:X. TV menggunakan prosesor quad-core Cortex A73 MediaTek dengan Mali G52 MC1 GPU, didukung RAM 4GB dan storage 64GB, memiliki konektivitas Wi-Fi 6, 802.11ax, Bluetooth 5.2, serta port lengkap. TV Xiaomi Master Mini LED 86 inci dibanderol sekitar 32 juta rupiah dan baru tersedia untuk pasar Tiongkok. Jadi free to play, jumlah pemain The Sims 4 tembus 70 juta user. Real? EA sendiri mengaku berhasil menarik sekitar 16 juta user. Sejak perubahan format distribusi ini, jumlah pemain aktif minggu kini naik sekitar 53%. Menarik lagi, perubahan format ini ternyata mendorong aksi beli expansion pack yang kini jadi tumpuan monetisasi EA. The Sims 4 sendiri sudah eksis sejak tahun 2014 silam, namun baru pertama kalinya masuk ke dalam format free to play untuk versi dasarnya di bulan Oktober 2022 yang lalu. Bagaimana dengan Anda? Termasuk gamer yang ikut aktif bermain The Sims 4 setelah ia berubah jadi F2P? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.